Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 20040455207. Baik, langsung saja. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan adalah usaha sadar dalam membina dan mengembangkan harkat dan martabat manusia secara utuh dan menyeluruh dengan menarik dan menyenangkan serta menggembirakan. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan ketercapaian tujuan pembelajaran, maka dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi adalah alat yang digunakan dalam proses evaluasi, dapat berupa tes maupun non-tes. Evaluasi hasil belajar siswa diberikan melalui ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Nah, oleh karena itu diperlukan soal yang berkualitas untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Nah, untuk mengetahui kualitas sebuah soal, maka dilakukan analisis butir soal. Analisis butir soal sangat penting. Namun kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah yang hanya melakukan analisis butir soal hanya sampai pada tahap validasi saja. Nah, pada beberapa mata pelajaran, banyak sekolah hanya melakukan uji coba dan melakukan analisis butir soal yang dapat dituju dari validitas kriteria, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda, serta efektivitas peneco. Nah, oleh karena itu dilakukan penelitian tentang analisis butir soal pada pelajaran matematika di kelas 3, kelas 4, 5, 6 di UPTD SD Negeri 28 Pindrang. Nah, ada rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan observasi tersebut, maka calon peneliti perlu melakukan penelitian tentang analisis butir soal ujian semester pada mata pelajaran matematika siswa UPT SD Negeri 28 Pindrang yang ditinjau dari validitas isi, validitas kriteria, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas peneco. Nah, adapun tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk mengetahui validitas isi, validitas kriteria, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas peneco pada butir soal ujian semester mata pelajaran matematika di UPT SD Negeri 228 Pindrang. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran yang nyata tentang evaluasi terhadap soal ujian yang telah disusun dan dijadikan masukan kepada penyusunan soal selanjutnya. Nah, adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat tes sehingga dapat melakukan program-program pengembangan untuk memperbaiki kualitas sekolah. Yang kedua, manfaat penelitian bagi calon peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh calon peneliti sebagai bekal untuk menerapkan ilmu yang akan diperoleh dan menambah pengalaman apabila menjadi pendidik di masa mendatang. Nah, adapun landasan teorinya, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti pengukuran atribut atau karakteristik peserta didik tertentu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa diperlukan tes, suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau atribut pendidikan. Yang kedua, analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Analisis butir soal perlu dilakukan untuk menguji mutu setiap butir soal dan seperangkat soal dalam berbagai aspek. Nah, analisis butir soal dapat dilakukan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, teknik analisis butir soal terdiri dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan peneco. Nah, pembelajaran matematika merupakan kegiatan belajar matematika yang memiliki rencana terstruktur dengan melibatkan pikiran, aktivitas dalam pengembangan kemampuan pemecahan masalah serta penyampaian informasi gagasan. Selanjutnya, kerangka konsepnya yang pertama yaitu analisis butir soal matematika yang akan pada siswa kelas 4, 5, dan 6
dilakukan di UPT SD Negeri 228 Pindrang. Yang kedua yaitu analisis, yang ketiga analisis kuantitatif, yang keempat menguji dengan menguji validitas soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh pada soal. Nah, nanti perhitungannya akan dilakukan melalui aplikasi Microsoft Excel, dan selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi. Nah, menurut Sugiono tahun 2016, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di UPT SD Negeri 228 Pindrang. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 dengan jumlah siswa 23 orang per kelas. Adapun subjek penelitian ini yaitu soal ujian semester genap siswa kelas 4, 5, dan 6 di UPT SD Negeri 228 Pindrang tahun ajaran 2022-2023. Adapun fokus penelitian dilakukan di kelas 4, 5, dan 6 di UPT SD Negeri 228 Pindrang. Fokus penelitian ini yaitu fokus proses, yang merupakan proses mengamati peristiwa yang terjadi di UPT SD Negeri 228 Pindrang, serta interaksi segala urusan yang berhubungan dengan analisis butir soal matematika siswa. Selanjutnya yaitu fokus hasil, yaitu analisis butir soal matematika siswa. Adapun variabel penelitian ini adalah analisis butir soal matematika yang dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dengan pihak sekolah, dan dokumentasi butir soal ujian semester genap pada mata pelajaran matematika kelas 4, 5, dan 6 di UPT SD Negeri 228 Pindrang. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen soal ujian matematika kelas 4, 5, dan 6 untuk mendapatkan data tentang validitas isi, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Yang keempat, teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini yang menggunakan teknik analisis data deskriptif kuanti. Nah, untuk mencari validitas isi, validitas kriteria, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Nah, dalam soal matematika pada mata pelajaran matematika kelas 4, 5, dan 6 di UPT SD Negeri 228 Pindrang menggunakan aplikasi komputer Microsoft Excel. Baik, itulah tadi pemaparan proposal saya. Kepada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran, saya persilahkan. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya itu, coba Anda jelaskan pengertian dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh dalam penelitian Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi maksudnya jelaskan pengertian dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Validitas adalah sejauh mana tes itu diukur, apa yang dimaksud untuk diukur. Validitas adalah alat ukur yang tidak terganggu. Validitas keidentifikasiannya lebih berhubungan dengan bagaimana tanggal
Selanjutnya yaitu pengeco. Pengeco adalah soal-soal yang memiliki tingkat pengeco. Baik, itulah jawaban dari saya. Bagaimana? Apakah jawaban sudah jelas? Baiklah, jawaban yang Anda berikan sudah jelas dan saya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada para audiens yang ingin mengajukan saran atau pertanyaan, saya persilahkan. Baik, kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya hanya ingin memberikan sedikit saran mengenai perbaikan struktur dan gaya penulisan. Saran saya untuk menyempurnakan struktur proposal yang Anda buat dan mengklarifikasi beberapa bagian yang mungkin tidak begitu jelas dan tidak terlalu teknis. Saya harap untuk kedepannya dapat diperbaiki. Baik, terima kasih atas saran yang telah diberikan. Sekali lagi kepada para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Saya serahkan kepada kepala ruangan. Apakah proposal saya telah diterima? Baik, terima kasih. Proposal saya terima dengan bersyarat semua kritik maupun saran-saran yang telah diberikan oleh audiens bisa diperbaiki secepatnya. Baik, terima kasih atas saran yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian sekitar proposal dari saya. Adapun kelebihan dan kekurangan yang mengungkapkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang berkenan hadir pada seminar proposal saya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.